Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara-saudara, saya dari channel Kopi Kadrun. Hari ini ingin membahas tentang satu doa yang saya temukan dalam kitab Mafatihul Jinan. Doa ini kalau dilihat secara tekstual biasa-biasa saja. Tapi kalau kita melihatnya secara kontekstual, ini kayaknya doa ini menjadi sangat relevan dengan kondisi umat Islam di Indonesia, dengan kondisi sekarang banyak yang mulai sebetulnya melek agama, tapi mereka memahami agama secara tekstual. Itulah yang saya sebut sebagai kadrun. Kadrun itu adalah kelompok yang beragama secara tekstual. Mereka menerjemahkan kitab suci secara tekstual, tidak menggunakan akal rasional, dan langsung diterapkan sehingga menjadi mereka sangat intoleran, bahkan cenderung radikal. Nah, baik kita lihat teks doa ini. Doa ini dimulai dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alaih. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alaih, dengan haknya, dengan perantaranya Muhammad dan keluarganya Muhammad. Sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Kemudian waj'alin nuron fi basari. Waj'alin nuron fi basari, dan jadikanlah penglihatanku bercahaya. Atau berikanlah cahaya ke dalam penglihatanku. Ini bermakna kita memohon kepada Allah supaya bisa dengan panca indera kita, khususnya mata, kita bisa membaca hal-hal yang tersurat dan yang tersirat. Kita bisa melihat orangnya lain yang tidak bisa melihat. Kita bisa memiliki ketajaman intuisi. Bahasa kerennya kita memiliki indera keenam. Bahasa sufinya kita bisa mukasyafah. Tidak ada tabir lagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ditempuh oleh para sufi dengan jalan yang sangat panjang. Ketika kita memiliki basyiro, kita memiliki waj'alin nuron fi basari, ada cahaya dalam mata, maka kita bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat. Kita tidak akan tertipu oleh penampilan, oleh simbol-simbol yang sekarang lagi Islam itu ditampilkan dalam bentuk simbol. Dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk ritual-ritual yang dipertontonkan. Dan mereka memaksakan kehendaknya kepada orang lain supaya sama dengan pemahaman mereka. Kalau kita lihat dengan mata yang tercerahkan, mata yang ada intuisinya, kita bisa melihat kepalsuan para kadrun itu. Makanya kita memohon kepada Allah, waj'alin nuron fi basari, dan berikanlah cahaya, pencerahan ke dalam mata kami, supaya mata kita bisa melihat yang benar atau dengan yang salah, bisa membedakan. Karena kita sekarang banyak tertipu, umat banyak tertipu dengan orang-orang yang berkedok agama, berkedok syariat. Berapa banyak orang tertipu dengan bisnis syariah, ada perumahan syariah, ada kebun syariah, ada sedekah syariah belakangan. Ustadz-ustadz yang menggunakan kedok agama atau sedekah untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, supaya kita tidak terjebak kepada
orang-orang yang memanfaatkan agama, termasuk ada politik identitas. Politik identitas adalah politik untuk memenangkan sebuah pertarungan dengan memanfaatkan menunggangi agama seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur beberapa tahun yang lalu. Nah, itu adalah kenapa banyak umat tertipu, karena mereka tidak memiliki cahaya dalam penglihatan. Mereka tidak memiliki intuisi. Mereka tidak melihat sebuah kebenaran. Mereka tertipu oleh simbol-simbol agama. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Kemudian waj'alin nuran fi basir wa basiratan fidin, mendapat kecerahan dalam agama. Sekarang pun menjadi fenomena yang menarik. Banyak artis, banyak tokoh-tokoh publik yang mereka baru melek agama, baru belajar agama, langsung jadi ustazah, jadi ustadz. Ada yang langsung mengharamkan musik, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Belakangan ada seorang artis yang sudah tidak laku, kemudian berhijrah. Jadi dia minta semua mall di Indonesia mengumandangkan azan setiap waktu salat. Itu menurut saya lebay, berkelebihan. Itu mereka beragama, berhijrah menjadi tidak cerah, jadi gelap. Jadi serba haram, serba enggak boleh, serba melihat kesalahan orang lain. Harusnya ketika kita beragama, kita introspeksi betapa banyak dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Bukan kebalikan, betapa banyak kesalahan orang lain dibandingkan pemahaman Anda yang sangat sedikit. Makanya kita memohon wabasyiratan fiddin, setelah mempelajari agama, setelah ngaji, kita mendapatkan pencerahan. Tidak radikal, tidak intoleran, tidak maksa orang Kristen yang sedang beribadah dibubarkan atas nama agama di Lampung yang baru-baru ini. Itu orang-orang yang beragama yang tidak tercerahkan, tidak wabasyiratan fiddin, agamanya tidak mencerahkan tapi menggelapkan pikiran mereka. Kemudian wal yaqina fi qalbi, punya keyakinan di dalam hati. Harus punya keyakinan bahwa agama kita memang, pemahaman kita adalah pemahaman yang memang benar. Jadi yakin apa yang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa ikhlasa fi amali, kita memiliki keikhlasan dalam beramal. Kita lihat kejadian akhir ini juga, banyak orang yang beragama, beramal, mereka tidak ikhlas. Mereka bermotifkan politik, bisnis, popularitas. Seperti yang tadi kata, ada politik identitas. Mereka mendengungkan, menegakkan syariat Islam, tapi sebenarnya mereka tidak ingin menegakkan syariat Islam. Mereka ingin membesarkan kelompoknya, membesarkan calonnya, membesarkan yang mereka usung. Asal sefaham dengan mereka akan menggunakan politik identitas. Ini bahaya banget. Dan mereka tidak ikhlas, tidak karena Allah. Makanya kita memohon kepada Allah supaya kita wa ikhlasa fi amali, kita beramal, kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, ada 3 kelompok orang yang beribadah. Kelompok pertama adalah mereka yang beribadah karena takut siksa neraka. Kata Imam Ali, orang ini adalah termasuk kelompok ibadahnya para budak, para hamba sahaya. Yang kedua, ada orang yang beribadah karena dia selalu ingin menghitung-hitung pahala untuk modal ke surga. Sholat di sini, sholat di sana, pahalanya berapa, selalu dihitung-hitung pahala. Jadi selalu menjadi sangat perhitungan. Nah, kelompok ini, Pak Imam Ali, adalah orang-orang yang beribadah
para pedagang, ibadahnya para pedagang. Dan yang ketiga, ada orang-orang yang beribadah karena ikhlas, karena dia kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap apapun, hanya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadahnya orang-orang yang ikhlas, ibadahnya para wali Allah, ibadahnya para kekasih Allah, ibadahnya para sufi, dan insya Allah kita harus menuju sama dengan ibadahnya para kekasih Allah tersebut. Wa ikhlasa fi amali, wa sa'ata fi rizki, wa salamata fi nafsi. Tadi kan wa ikhlasa fi amali, wa salamata fi nafsi. Kita memohon keselamatan diri kita, keselamatan baik secara fisik ataupun secara mental. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari virus COVID yang hari ini masih belum berakhir. Ada varian yang baru. Tapi menurut saya yang jauh lebih bahaya dan ganas adalah virus-virus kadrun, virus intoleran, virus radikalisme yang itu benar-benar menyerang otak, sehingga mereka yang terkena virus kadrun, mereka akan beragama tidak memakai pikiran, tidak memakai otak. Itulah virus yang tidak ada obatnya dan sangat bahaya. Mungkin obatnya bisa dengan ikhlas membaca doa ini pagi dan petang. Jadi kalau ada saudara Anda yang terkena virus kadrun, coba nasihatkan untuk membaca doa ini. Wassalamata fi nafsi, wassa'ata fi rizki, dan diberikan keluasan rezeki, diberikan peluang-peluang usaha, dibukakan network, diberikan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan bisnis yang model sekarang. Kita tidak bisa lagi berbisnis dengan konsep yang lama, bisnis yang konvensional. Bisnis hari ini kita harus mengarah bisnis yang berbasiskan digital. Kita harus bisnis yang berbasiskan startup dan sejenisnya, bisnis-bisnis modern. Nah, untuk itu kita tidak hanya doa saat rizki, tapi kita juga harus mau belajar lagi konsep-konsep bisnis yang terkini yang sedang digalakkan. Kemudian yang terakhir adalah wa syukrulaka abadan ma abqaitani. Kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara doa yang bisa dibaca pagi dan sore, ba'da maghrib dan ba'da subuh. Insya Allah akan merubah perilaku kita, memperbaiki mindset kita yang tadinya beragama secara tekstual. Kita masuk ke dalam kelompok kadrun menjadi sangat kontekstual dan rasional serta moderat. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.